Insiden pemukulan warga oleh polisi di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar berakhir damai. Proses restoratif justice tempuh jalan kekeluargaan. Makassar, 6 Februari 2025, sebuah peristiwa yang sempat memancing perhatian publik di kota Makassar, bahkan meluas secara nasional lewat media sosial, akhirnya berakhir dengan damai. Insiden yang terjadi di Pelabuhan Soekarno-Hatta, di mana seorang warga terekam dalam video sedang dipukul oleh anggota kepolisian, kini telah diselesaikan secara kekeluargaan melalui pendekatan restoratif justice. Insiden tersebut terjadi pada awal Februari, di tengah aktivitas padat di Pelabuhan Utama Makassar yang setiap harinya menjadi pusat mobilitas ribuan orang dan barang. Saat itu, aparat kepolisian tengah melakukan penertiban pedagang asongan yang berjualan di kawasan pelabuhan, yang menurut pihak otoritas telah mengganggu arus lalu lintas dan kenyamanan publik. Dalam upaya penertiban tersebut, terjadi ketegangan antara seorang pedagang asongan dan seorang anggota polisi. Ketegangan tersebut memuncak hingga terjadi aksi dorong-mendorong yang berujung pada tindakan pemukulan oleh oknum polisi terhadap warga tersebut. Kejadian itu terekam dalam sebuah video amatir warga dan dengan cepat menyebar luas di media sosial. Tagar seperti polisi pukul warga dan Pelabuhan Makassar menjadi trending, memicu perdebatan dan kemarahan sebagian warga. Banyak pihak menuntut transparansi dan akuntabilitas dari institusi kepolisian atas tindakan yang dinilai represif itu. Namun di sisi lain, muncul juga suara yang mendukung tindakan tegas aparat dalam menjaga ketertiban di ruang publik strategis seperti pelabuhan. Respons cepat dari kepolisian, klarifikasi dan komitmen tindak tegas. Menanggapi polemik yang berkembang, Kapolsek Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, AKP Andi Sukmawati, memberikan klarifikasi resmi kepada publik. Dalam keterangannya kepada media pada Kamis, 6 Februari 2025, AKP Andi menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat, khususnya kepada pihak yang terdampak langsung dalam insiden tersebut. Kami menyadari bahwa kejadian ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sebagai institusi penegak hukum, kami memiliki komitmen kuat untuk bertindak sesuai aturan dan prosedur. Namun, jika ada anggota kami yang terbukti melakukan tindakan di luar koridor hukum, maka kami akan mengambil langkah tegas, ujarnya. AKP Andi juga menegaskan bahwa internal kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap seluruh prosedur penertiban yang dilakukan di lapangan, guna menghindari kejadian serupa di masa mendatang. Ia menambahkan bahwa institusinya terus berupaya mengedepankan pendekatan yang persuasif dan humanis dalam setiap tindakan penegakan hukum, terutama ketika berhadapan dengan masyarakat kecil seperti pedagang asongan. Mediasi sebagai solusi, pendekatan restoratif justice ditempuh. Langkah lanjutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah mempertemukan kedua belah pihak dalam proses mediasi. Proses tersebut difasilitasi oleh Kepolisian Sektor Pelabuhan Soekarno-Hatta dan turut melibatkan tokoh masyarakat setempat, perwakilan dari Pelindo, serta pihak keluarga dari warga yang menjadi korban. Hasil dari pertemuan tersebut menunjukkan bahwa kedua pihak sepakat untuk tidak membawa kasus ini ke ranah hukum. Mereka memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai, dengan pendekatan restoratif justice, sebuah metode penyelesaian sengketa yang menekankan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, bukan sekadar penghukuman. Sudah dilakukan mediasi antara kedua belah pihak, dan mereka sepakat untuk tidak memperpanjang masalah ini. Mereka memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan, saling memaafkan, dan berjanji menjaga hubungan baik ke depannya, jelas AKP Andi. Dalam kesempatan yang sama, pihak korban menyatakan bahwa mereka telah menerima permintaan maaf dari anggota polisi yang bersangkutan dan tidak berniat menuntut secara hukum. Keputusan ini pun mendapat apresiasi dari masyarakat setempat yang menginginkan ketenangan dan keharmonisan tetap terjaga di lingkungan pelabuhan. Penataan ulang pedagang oleh Pelindo dan imbauan kepatuhan hukum. Sebagai bagian dari langkah preventif, pihak Pelindo yang menjadi pengelola resmi Pelabuhan Soekarno-Hatta turut menyampaikan pernyataan. Mereka mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan area khusus bagi pedagang asongan agar tetap dapat menjalankan usahanya tanpa mengganggu aktivitas keluar masuk penumpang dan kendaraan logistik. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk menciptakan pelabuhan yang tertib, bersih, dan nyaman bagi semua pengguna jasa. Kami tidak bermaksud melarang warga untuk mencari nafkah, tetapi penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sejalan dengan ketertiban umum. Oleh karena itu,
Kami sudah siapkan area khusus yang lebih aman dan tertata untuk para pedagang asongan, kata perwakilan Pelindo. Kapolsek Andi Sukmawati pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama menjaga ketertiban, menghormati aturan yang berlaku, dan menghindari tindakan yang dapat memicu konflik. Kami berharap semua pihak dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dengan sinergi antara aparat, pengelola pelabuhan, dan masyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan pelabuhan yang lebih tertib, aman, dan kondusif bagi siapapun, tuturnya. Catatan penting, evaluasi internal dan keterbukaan publik. Meskipun kasus ini telah diselesaikan secara damai, AKP Andi menyebutkan bahwa institusinya tetap akan melakukan evaluasi internal terhadap anggota yang terlibat, guna memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali. Ia juga membuka jalur komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik atau keluhan terkait kinerja aparat di lapangan. Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan pengamat hukum, yang menilai bahwa keterbukaan institusi penegak hukum dalam menyikapi insiden seperti ini merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Kesimpulan, kasus ini menjadi pengingat bahwa pendekatan yang dialogis dan manusiawi dalam penyelesaian konflik sosial sangat dibutuhkan di tengah kehidupan masyarakat yang kompleks. Restorative justice menunjukkan bahwa bukan hanya hukum yang berbicara, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan kolektif. Dengan langkah mediasi, transparansi, dan pembenahan prosedural, diharapkan insiden serupa tidak lagi terjadi, dan pelabuhan sebagai wajah ekonomi dan mobilitas publik bisa menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi semua kalangan.